3 cara aku bertahan hidup dan berhemat selama tinggal di Jepang. Pertama, aku belajar bikin soba sendiri dan makan makanan gratis. Kedua, aku pergi ke supermarket pas malam hari buat dapetin diskon yang lebih besar. Ketiga, aku selalu memastikan kamar apartemen aku bersih biar nggak kena denda pas diinspeksi sama inspektur. Tapi kalau ngerantau di negara orang pasti ada aja cobaannya, jadi kalian langsung check it out videonya. Oke guys, update kehidupan aku selama di Jepang. Jadi baru-baru ini kemarin aku ada sempat nyobain bikin soba sendiri loh sama kawan-kawan aku juga dari Indonesia. Kami belajar bikin soba. Nah, jadi yang bawa kami dan temanin kami di sini itu supervisor kami selama kami di Jepang. Beliau juga merupakan salah satu dosen yang ngajarin kami di Jepang. Biasanya kami panggil dengan sebutan Ishijutsu Sensei. By the way, kenapa ini videonya cuma makan doang? Sorry ya, soalnya aku lupa buat nge-record pas proses pembuatannya. Jadi kita langsung lanjut aja yuk ke isi video ini. Jadi ceritanya kan kalian semua udah pada tahu kalau misalnya kalian nonton video aku yang sebelum ini, itu aku ada bilang kalau misalnya semua supermarket di Jepang itu pasti ada diskonnya kalau misalnya udah malam. Jadi kita bakalan explore co-op. Belajar dari kesalahannya, aku datangnya kemalaman kemarin, jadi akhirnya aku mutusin buat datang lebih awal sekarang dan dilihat aja langsung kalau misalnya di sini masih banyak pilihan stok makanan. Kalau sebenarnya kalau kita tungguin lebih malam itu pasti diskonnya lebih besar sih, tapi ya udahlah ya. Okay, we got this and this cake. Itadakimasu. Mm. Mm. By the way, biasanya aku jarang sih beli barang-barang langsung kayak bento begini di supermarket. Soalnya aku lebih biasanya beli bahan-bahan mentah gitu buat nanti dimasak kayak sayuran, daging, ikan, dan segala macam. Tapi kalau misalnya kalian ngerantau dan tinggal di Jepang, kalian bisa sih mempertimbangkan trik ini kalau misalnya kalian lagi sibuk dan gak ada waktu buat masak ya. Jadi kalian bisa beli ini. Strawberry filling. Strawberry. It's really soft. Oh ya, fun fact, jujur aja aku sebenarnya bukan tipe orang yang suka makan makanan manis gitu, tapi semenjak di Jepang, semua makanan manis kayak dessert-dessert gitu kelihatan menggiurkan banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi cobain supermarket lainnya, Sun Plaza, tepat di seberang Co-op. Jadi sebenarnya aku sempat kepikiran mau jadiin ini series, cuman nggak sempat karena sibuk. Okay guys, so I just returned home from Sun Plaza and I bought some discount bento, discount donuts. Dan karena aku di Jepangnya udah sebentar lagi, jadinya cuman sempat ngerekam buat 2 supermarket doang. Itu pun kekurangan footage. Jadi ya udahlah ya, kita lanjut aja. Let's eat. Wow. It's really good. Tamago. Jujur aja kalau misalnya kita bandingkan bento pertama dengan bento yang kedua, aku lebih prefer sama bento yang kedua. Soalnya lebih enak dan isiannya lebih banyak. Walau memang harganya itu beda sih, cuman bedanya nggak jauh juga. Kalau misalnya dirupiahin paling beberapa ribu doang. It's 540, but we got 20% discount. Going to have these donuts. So the original cost is actually 130, but we got 30% discount. So, wow, look at that. Cheers. Cheers. So my today's plan is I'm going to clean up my room. So we're going to have a productive day. Let's see how it turns out. We have yogurt here and also toasted bread. So let's see. Cheers. Oke, jadi selesai sarapan, aku bangun pagi-pagi begini tuh rencananya mau bersihin kamar ya, walaupun kamar aku nggak terbilang kotor banget sih, tapi lebih ke berantakan dan memang banyak debunya aja, soalnya di Jepang tuh agak kering kan, jadi lebih gampang gitu buat kamar dan barang-barang jadi berdebu. Karena aku rasa juga udah lumayan lama aku nggak bersih-bersihin kamar, jadinya hari ini aku mau beresin kamar aku dan aku juga sekalian mau cuci baju aku, karena aku merasa kayak udah semingguan aku nggak cuci laundry aku loh.
Sebelum kalian komentar aku jorok lah, apalah, itulah, aku mau bilang kalau misalnya pas aku lagi di Jepang sekarang, itu lagi dingin-dinginnya. Jadi walaupun sering beraktivitas tuh jarang banget keringat. Dari tadi tuh nggak mau dia guys. Ini kan standar nih. Baru ini 20 deh kayak biasa. Baru play. Tuh, gak ada air. Apa beku ya? Soalnya dingin banget sekarang. Dan apakah tujuan aku buat cuci baju aku pada hari ini itu gagal? Dan ya, itu adalah salah satu masalah besar buat aku pas itu. Karena memang sebenarnya tujuan aku tuh mau beresin semuanya. Tapi tiba-tiba mesin cucinya berhenti. Kita coba lagi guys. Play, ini yang standar. Ini airnya 20 aja. Nah ini berarti 10 menit. Ini oke 2 menit. Ini nggak tahu deh aku. Oke play. Tapi ini dia kayak gini guys. Kenapa ya? Masa beneran beku sih? What? Kok dia merah? Gila sih guys. Ini kayaknya beneran beku deh airnya. Kalian nampak nggak? Sebenarnya pas itu aku lagi panik banget guys, asli, karena aku takut aku rusakin mesin cucinya. Padahal biasanya pas aku pencet tombolnya tuh air langsung keluar dari mesin cucinya. Tapi pas hari ini, pas aku pencet tombolnya, mesin cucinya nggak ngeluarin air sama sekali. Aku panik kalau misalnya mesin cucinya rusak dan aku harus bayar buat ganti rugi loh. Jadi kalian lihat aku sekarang ngapain? Aku pakai kaos kaki kotor aku buat ku ambil rinsonya guys dari dalam sini. Aku masukin. Oke, udah lumayan lah ya. Ya udahlah. Ah, oke kita simpan aja dulu. Padahal aku lagi mau produktif kan hari ini, tapi Kaki aku sampai kaku dan dingin banget guys, gara-gara aku berdiri di luar lumayan lama ngurusin baju sama mesin cuci yang nggak tahu kenapa airnya tiba-tiba nggak keluar. di Jepang tuh susahnya apa guys? Susahnya banyak debu guys. Lihat. Jadi kan aku mau cuci kain-kainnya kan guys, pakai airnya. Dingin banget cuy. Lihat, tanganku sampai merah. Nah, tuh. What the heck? Dan kalian mau tahu ke alasan kenapa mesin cucinya nggak ngeluarin air sama sekali? Pas aku lihat ke HP dan aku buka cuaca dan aku ngelihat suhunya itu udah di minus 6 derajat What? guys. Dan itu merupakan hari terdingin yang pernah aku ngerasain selama aku tinggal di Jepang loh guys. Pantesan aja mesin cucinya nggak ngeluarin air. Karena aku yakin kalau misalnya selang yang biasanya keluarin air itu pasti udah beku. Kita tetap harus ngebersihin kamar ini karena apa? Karena sebentar lagi aku bakalan pergi dari Jepang dan bakalan ada inspektur yang nginspeksi kamar ini dan harus bersih. Kalau misalnya nggak bersih, aku bakalan kena denda. So I finally have cleaned my kitchen, my bathroom, my living room, my bedroom. Dan pada akhirnya aku mutusin buat ngebersihin bagian atas dari kamar apartemen aku karena aku lihat ada noda bekas dari pemilik apartemen sebelumnya. Karena takut kena denda, ya udahlah ya, aku bersihin aja.